peternak babi seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya. Terima kasih untuk antusiasnya. Saya terima beberapa respon, feedback. Ada positif, ada negatif. Itu hal biasa buat saya. Jadi saya care banget sama yang positif. Yang negatif ya next time Anda akan coba untuk memahami esensinya, untuk menangkap beritanya. Tidak apa-apa, semua orang punya proses masing-masing. Jadi saya merespon yang maunya feedback positif. Terima kasih untuk supportnya. Sekarang masuk ke diskusi materi-materi selanjutnya. Yang saya akan bawakan hari ini adalah pengetahuan tentang diarrhea atau diare atau kiucai atau berak air. Jadi dengan berbagai istilahnya kita akan belajar tema diare hari ini. Jadi ternyata diare itu tidak satu macam, ada berbagai banyak variasinya. Ya, jadi yang pertama kita harus memahami kalau kemarin saya punya skor body conditioning score. Ada orang yang 1 sampai 10, ada yang 1 sampai 5. Ini juga ada parameter. Kita juga punya skor. Ada skor 1 sampai 5. Skor 1 yaitu kita nyatakan dia itu normal. Skor 1 adalah kategori normal. Nah, skor 1 ini bentuknya solid, padat, dan dia itu berbentuk. Ya, berbentuk seperti apa ya? Bentuknya kotoran. Artinya kalau di layer biasanya dengan ketinggian tertentu dia jatuh, dia tidak langsung hancur kotorannya. Nah, kalau di babi hampir sama. Kita masih bisa melihat bentuk kotorannya. Ini kita karena kasus diare ini banyaknya ada di anakan, biasanya dari tempat menyusui sampai tempat sapihan. Jadi ketika kita kunjungan ke kandang, kita masih bisa melihat bentuk kotoran. Bentuknya kotoran itu masih bisa kita dia conformity-nya masih ada sedikit padat, dia ada bentuknya itu, jadi bentuk khas kotoran. Itu skor 1 kita bilang itu normal. Yang skor 2 kita nyatakan ini sudah mulai lembab, kadar airnya sudah mulai naik. Atau kalau bahasa Inggrisnya udah moisture-nya udah naik. Jadi bentuknya sudah mulai lembek, soft, lembek, tapi bentuknya masih bagus. Jadi bentuk masih bagus. Jadi tapi dia enggak terlalu padat gitu. Jadi biasanya dia sudah sedikit bentuknya sedikit rusak karena ketika jatuh dia tidak bisa mempertahankan bentuknya karena kelembabannya sudah mulai naik. Itu skor kedua. Skor yang ketiga kita katakan ini mulai diarrhea, tapi masih ringan, kategorinya masih ringan atau mild, ringan. Jadi kasus diare sedang mulai atau sedang bermula, jadi belum berat-berat, belum parah. Jadi kategorinya di sini gampangnya seperti kita mau gosok gigi, kita keluarkan pasta gigi dari tabungnya. Nah, bentuk pasta gigi itu yang kita lihat dari pasta gigi. Kalau ada kotoran piglet atau babi dewasa, jarang terjadi di babi dewasa atau pengemukan, tapi biasanya sering terjadi di babi anakan, itu bentuknya seperti pasta gigi. Nah, ini kita bicara dari bentuk dan kadar air dulu ya. Kita belum diskusi tentang warna. Nanti warna ada bagian berikutnya yang menjelaskan karakteristik warna terhadap penyakitnya apa. Ya, jadi yang skor 3 ini dia sudah menyerupai pasta gigi gambarannya, kalau susah membayangkan seperti pasta gigi dan sudah tidak berbentuk. Jadi dia jatuh langsung ya di situ cekung ya, dia jadi cekung di situ. Ini dia jadi udah nggak berbentuk di mana ya, dia jatuhnya di mana nanti dia langsung jatuh. Biasanya kalau ada konkret biasanya dia langsung jatuh ke bawah dan jadi lengket sebagian. Nah, itu diarea ringan. Skor 4 kita dikategorikan ini kelas berat. Jadi severe ini, golongan severe ini, jadi dia udah kelasnya udah berat. Nah, golongan berat ini skor 4 ini sudah berbentuk air, watery. Kadar airnya sudah sangat tinggi. Jadi sudah padatan dan cairannya sudah terpisah. Terlihat mana padatan, mana cairan. Jadi dia sudah tidak bisa berbentuk lagi, sudah mendekati ke lumpur, sudah mendekati mendekati seperti lumpur yang dicampur air. Jadi udah seperti itu udah diare berat. Nah, yang terakhir skor kelima itu kita sudah bilangnya dia kelas akut atau udah watery. Jadi bentuknya sudah memang air, padat, dan air sudah memang udah tidak ada lagi padatan. Jadi sudah air. Nah, kenapa? Karena dia sudah tidak mau makan, sehingga tinggal sisa-sisa aja. Terus
karena ada keseimbangan elektrolit dalam perut, jadi cairan osmosisnya keluar sehingga tubuh akan mengalami dehidrasi karena dia akan buang banyak cairan tubuhnya melalui saluran pencernaan, sehingga hanya berbentuk air saja karena dia praktis sudah tidak banyak makan karena nafsu makan sudah tidak ada. Jadi di sini kita bilang kategorinya sudah akut karena sudah tidak ada padatan, dia sudah tidak mau makan. Oke, itu tadi tentang skor. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya, selanjutnya kita mau diskusi tentang tadi skor. Jadi kita melihat kondisi keseluruhan, kita mau kesimpulannya skornya berapa. Nah, selain dari skor kondisi diare itu, kita juga harus menentukan berapa persen yang mengalami diare. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita judging. Jadi kita harus observasi. Jadi biasanya gampangnya kita melihatnya adalah bagian pantatnya, karena kalau diare itu intensitasnya buang kotoran itu akan lebih sering, dan ketika kondisinya basah pasti di bagian anusnya itu akan ada sisa-sisa cairan, ada sisa-sisa diare. Nah, kita akan menghitung berapa yang mengalami diare dibanding berapa yang sehat atau berapa total populasi. Kita akan mengetahui persentase berapa persen diare. Nah, ini. Jadi nanti persentase diare itu biasanya nanti akan ditanyakan ketika Bapak Ibu akan ada masalah, ketika Bapak Ibu start dengan cerita, oh babi saya mulai diare, pasti orang akan bertanya, diarenya seperti apa, berseberapa berat, berapa persen, umur berapa. Nah, itu data-data yang perlu dikolek di kandang supaya kita juga bisa memberikan solusi dengan baik dan benar. Jadi bukan hanya diare langsung tembak obat ini, diare pakai obat ini pasti sembuh. Iya, masih sembuh orang, obatnya kelas berat pasti ya sembuh kalau dari bakteri. Cuma kan ketika sudah terbiasa dengan obat yang berat, nanti ketika suatu saat sakit lagi atau ada resisten bakteri, penyembuhannya berikutnya akan lebih susah. Atau kalau ternaknya terlalu kecil, obatnya terlalu keras, dia nanti akan slow growth atau lambat bertumbuh. Oke, jadi itu. Jadi cara menghitungnya, jadi persen diarea adalah total babi yang skornya 4 dibagi jumlah seluruh babinya. Jadi yang kita kategorikan sudah diarea akut tadi yang sudah nomor 4 ya, yang sudah bentuknya sudah air, watery. Jadi yang air terus sama yang bentuknya seperti lumpur. Nah, jadi itu berapa persen yang sudah skor 4 dibagi jumlah keseluruhan populasi. Nah, terus dicatat juga berapa hari sudah mulai diarenya. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian warna. Diare ternyata banyak warna-warnanya, variasi warnanya. Yang pertama adalah warna krem. Yang biasa terjadi adalah warna krem. Warna krem jadi biasanya disebabkan oleh bakteri. Jadi biasanya kalau warna krem ini terkadang bentuknya masih sama, hampir seperti susu yang tidak dicerna. Keluarnya warnanya krem. Terus terjadi di fase menyusui, memang banyaknya di piglet. Itu biasanya kalau kita treatment dengan antibiotik antibakterial biasanya sembuh. Itu disebabkan oleh antibakteri. Itu disebabkan oleh bakteria. Nah, sebetulnya ini bisa diakali dengan biosecurity. Memang biosecurity ini gampang-gampang susah dan seperti terkesan mahal investasi di depan, tapi ketika memang diimplementasikan itu akan bisa menekan kos biaya pengobatan. Jadi ya mari kita berhitung, tetap mau pakai desain teknik antibiotik atau kita mau memperbaiki sanitasi kandang. Memang ada beberapa desain kandang yang susah memang untuk diperbaiki. Seperti contohnya kalau beranaknya masih di floor, itu pasti susah karena di situ induknya buang kotoran, di situ anaknya buang kotoran, dan tidak akan bisa dengan mudah dibersihkan dan bisa diinjak-injak lagi dengan anaknya. Berbeda dengan yang model panggung atau model konkret. Jadi memang setiap desain flooring, setiap desain kandang punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, terus ada yang warnanya itu mulai kuning atau dia hijau ke abu-abuan. Biasanya kalau kita seperti yang tadi, seperti pasta gigi, tapi warnanya yang keluar bukan putih, tapi mendekati abu-abu, ada hijaunya, kehijau-hijauan, atau warnanya kuning. Nah, itu
biasanya karena koksi. Nah, koksi ini adalah parasit. Nah, ketika diobati dengan antibiotik, namanya si koksi ini pasti tidak sembuh. Karena koksi adalah parasit. Jadi obatnya totrasuril. Itu silakan dicari saja. Biasanya anti koksi itu biasanya efektif langsung untuk penyembuhannya diare yang model seperti ini. Warnanya keabu-abuan. Jadi itu biasanya koksi. Jadi kalau koksi, nah biasanya karakteristik koksi ini dia keluarnya kelipatan 10 hari. Jadi gampangnya kalau saya pribadi di bawah 10 hari itu kecil peluangnya untuk koksi. Saya bilang kecil. Jadi mungkin ada peluang ketika bermutasi atau bagaimana, tapi biasanya kelipatan 10 hari. Jadi kalau hari kejadian diare kok 10 hari, terus 20 hari, terus 30 hari, jadi kelipatannya puluhan. Jadi itu biasanya dari koksi, karena koksi butuh inkubasi dan biasanya kelipatannya 10 hari. Nah, berikutnya warnanya merah kecampur darah. Jadi ada bagian usus yang terkelupas atau dirusak oleh bakteria. Nah, ini biasanya golongan bakteri Clostridia. Ya, orang biasa dengan Clostridia. Jadi golongan bakteria yang akhirnya membuat permukaan usus ini terluka sehingga mengeluarkan darah. Nah, kalau keluarnya sudah hitam, jadi yang terkena luka itu makin jauh dari anus, makin dalam. Tapi kalau keluar warnanya masih merah, jadi dia yang rusak mungkin bagian kolonnya, bagian usus besarnya. Tapi kalau makin hitam, jadi makin depan mungkin bisa jadi sampai ke usus halusnya sudah terkena luka. Biasanya kita buka satu yang mati, kita buka untuk nekropsi, untuk lihat gimana perlukaannya, untuk kita mengetahui dosis keakutannya itu, skornya itu sampai di mana. Itu warna merah. Sebetulnya semuanya sama. Kalau prinsipnya diarea itu biasanya hubungannya sama sanitasi. Kalau induk menyusui hubungannya sama kualitas susu induk dan sanitasi. Kenapa pigletnya itu diare? Nah, terus selanjutnya ada juga yang abu-abu campur kekuningan campur kemerahan. Biasanya itu sudah kompleksitas, jadi campuran. Atau kita sebutnya untuk disentri, sudah disentri lah. Jadi kalau udah disentri ini udah kombinasi beberapa bakteri. Jadi siapa yang mulai duluan, belakangan ada yang ikut sehingga ada secondary infection, sehingga itu jadinya disentri. Jadi ada kuningnya, ada merahnya, ada ininya, biasanya kompleks. Itu kalau kita biasanya disentri. Jadi kalau udah kena disentri biasanya itu kandangnya pasti kotor. Jadi biasanya selain pengobatan antibiotik, kita juga harus kembali lagi ke basic manajemen, yaitu bagaimana sanitasi kandang, bagaimana mempertahankan kandang itu tetap dalam kondisi hygiene. Hygiene-nya untuk ternak, bukan hygiene untuk manusia. Kita nggak juga bikin seperti rumah sakit yang always clean, tapi kita memang yang standarnya peternakan seperti apa. Selanjutnya di bahan ini bilang warna putih, atau ada juga kalau yang sudah masuk ke makan kering atau bagian nursery grower, biasanya warnanya itu black atau gelap. Diare warnanya lebih gelap dari warna pakannya. Jadi biasanya itu kalau kita cek nanti positifnya positif E. coli. Nah, E. coli ini biasanya muncul di banyak case di diarea, biasanya E. coli. Jadi buat saya kalau penyembuhan ke diare biasanya kita fokus ke E. coli dulu. Makanya kita ini kalau E. coli-nya selesai, kalau masih diare, jadi penyebabnya yang lain nih, baru kita cari. Tapi kalau masih bakteri-bakteri juga, biasanya kita pakai antibiotik broad spectrum, akan selesai. Tapi kalau kebersihan tidak ditingkatkan, akan diare lagi, atau batch berikutnya, anakan berikutnya akan diare lagi. Jadi mengulang terus. Jadi antibiotik dipakai untuk menyelesaikan kasus ini, tapi kita harus menyelesaikan akarnya. Akarnya ini apa? Sanitasi populasi E. coli, populasi bakteri. Toksinya terlalu banyak, tinggi di kandang, sehingga harus dibersihkan supaya jadi hygiene. Nah, ada lagi diarenya PID. Perdebatannya keras. Beberapa dokter hewan juga, animal health, praktisi juga akan tetap berdebat ini PID atau tidak, karena
mirip-mirip dengan outbreak E. coli yang terjadi untuk PID ini. Perbedaannya kalau PID ini yang diare tidak hanya anaknya, biasanya ada tanda-tanda si induk atau yang dewasanya kena juga. Itu ciri pertama kalau ada PID. Jadi tidak hanya piglet yang kena, tapi kena di hampir ada di seluruh stage, seluruh umur. Ada 1, 2, 3 gitu, ada yang sama-sama diare, sama-sama demam, sama-sama nggak mau makan, terus besoknya berak air atau diarea. Nah, tambahnya spesifiknya, ciri khasnya kalau PID ini 100% mati pigletnya di bawah 5 hari. Mungkin di 7 hari ke atas ada beberapa yang bisa kita survive 50%, 30%, tapi biasanya hitungan hari mati, 1-2 hari mati. Enggak sampai 3, 4, 5 hari, biasanya 1-2 hari mati. Tragisnya ada yang pagi beranak sore mati, atau hari ini beranak besok pagi mati. Karena setiap lahir langsung induknya drop, induknya tidak ada mau proses menyusui. Dan ini terjadi di semua pariti, terjadi di semua kandang. Semuanya tengkurap kalau kita biasanya, induknya tidak mau proses menyusui, induknya demam, induknya tidak mau makan, anaknya berak air langsung menumpuk. Kalau nggak menumpuk antar temannya, dia menumpuk ke badan induknya. Nah itu biasanya kalau udah kasus PID biasanya mortalitasnya tinggi, hampir 100% mati yang di bawah 7 hari. Nah itu baru kita analisanya arahnya ke PID. Terus diberi antibiotik apapun tidak respon, diberi koksi tidak respon. Jadi urutannya antibiotik dulu tidak respon, coba koksi tidak respon. Nah kemungkinan ada masalah di PID. Biasanya penyembuhannya autovaksin. Kita lakukan autovaksin untuk semua animal. Itu yang sekarang populer di dunia peternakan babi, yang sering dilakukan ketika outbreak kasus PID. Berikutnya ada juga PRRS menyebabkan diare, tapi PRRS ini harus kita uji dulu positifnya, terus clinical outbreaknya. Anak ini juga spesial, PRRS ini banyak versinya, banyak perdebatannya. Ada yang positif tapi dia stabil farmnya, ada yang positif sedang outbreak, ada yang negatif, jadi versinya banyak. Ada yang perlu vaksin atau tidak juga masih perdebatan, karena ketika sudah positif dan stabil, ada yang bilang sudah tidak perlu karena nanti di dalam itu ada penyebab ada proses natural penyebaran, jadi titernya akan selalu tinggi karena di dalam itu selalu ada selalu ada penularan, sehingga itu yang dinamakan perlu vaksinasi. Tapi ada yang positif tapi dia titernya stabil di rendah, jadi dia sudah tidak terlalu reaktif sehingga sudah beradaptasi. Makanya beberapa expert juga PRRS ini akan bisa dibantu diselesaikan dengan aklimatisasi, proses adaptasi dulu. Jadi yang sudah ada, yang sudah berdamai, kalau bahasanya sekarang ini berdamai dengan COVID. Kalau peternakan ini sudah berdamai dengan PRRS, induk baru yang mau datang ini yang perlu dipersiapkan. Karena yang di dalam ini sudah sama-sama terinfeksi, sama-sama menularkan, sudah sama-sama punya titer. Nah itu biasanya performanya sudah mulai stabil. Tapi kalau performanya masih outbreak, ciri-ciri outbreak PRRS, nah itu jadi mummy fat tinggi, induk menyusuinya kondisinya jelek, pernafasan terganggu, isu-isu banyak, reproduksinya banyak kawin ulang, terus banyak lagi kriteria tentang PRRS. Nah ini yang akan menyebabkan kita perlu program vaksinasi atau bagaimana. Jadi diskusinya akan lebih panjang lagi ketika diare yang disebabkan oleh virus tertentu atau diare disebabkan oleh disease. Jadi seperti secondary infection, seperti karena PRRS jadi kualitas susunya tidak bagus, performanya tidak bagus, sehingga nanti akhirnya menyebabkan diare ke anaknya. Terus bagaimana kita mengategorikan kita sedang dalam outbreak diare atau tidak outbreak diare? Jadi selama masih di bawah 2% yang terkena diare, kita masih bilang itu ya ini normal, karena 1-2% itu mungkin dari induknya puting depan dan puting belakang pasti tidak balance produksi susunya,
yang di belakang dekat dengan anus dengan kotoran, jadi pasti ada aja diare. Makanya selalu bilang berapa yang diare. Kalau cuma satu dari 10, dua dari 10, kita masih bilang di bawah 2% itu masih oke. Kita nggak perlu merombak banyak, kita obati individunya aja. Nah, tapi kalau sudah di atas 3%, itu kita baru mengevaluasi ini outbreak kasus diare. Bagaimana kita mau menyelesaikan kasus diare. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Pertama, kita yang analisa. Kalau di menyusui, fokusnya tidak hanya menyembuhkan diare si anak. Prinsipnya selama induk memproduksi susu dengan kualitas dan kuantitas, kualitasnya bagus, artinya persen lemaknya, persen proteinnya, terus kandungan imunoglobulinnya bagus, terus ditambah dengan jumlahnya berapa mililiter, berapa cc yang akan diminum anaknya per hari cukup, itu anak pasti akan terlepas dari kasus diare. Jadi satu memang menyelesaikan anaknya diare, tapi yang kedua jangan lupa sumber kesehatan anaknya waktu menyusui itu berasal dari si induk. Jadi kita harus fokus sama si induk, makannya si induk. Makanya di video saya yang ini, yang diskusi tentang induk menyusui, nah ini ada target-target berapa kilo harus dimakan. Itu kita mau lihat induknya sehat enggak, induknya bisa makan enggak, makan banyak enggak, sehingga susu dihasilkan dari metabolisme makanan. Ya, kalau tidak ada banyak yang dimakan, dia pasti tekor. Kalau tekor, dia akan makan cadangan tubuhnya. Makan cadangan tubuhnya, nanti dia akan keluar kondisi kurus. Nah, kita akan melihat bagaimana supaya nggak kurus. Jadi makannya harus banyak. Jadi biar dari pakan itu yang terkonversi jadi susu. Nah, begitulah. Jadi kita harus memperhatikan konsumsi induk menyusui itu penting supaya kita tidak terjadi kasus diare. Nah, baru evaluasi kenapa induk nggak mau makan, nutrisi pakan, berapa persen di target di pakan, cara pemberian makan, jam pemberian pakan, jangan dikasih di saat yang panas supaya dia tidak heat stress. Bagaimana kita mengatur itu semua supaya induknya nyaman, produksi susu bagus, kualitas bagus, jumlah banyak sehingga nggak diare. Terus untuk anak, ketika anak mulai belajar pakan kering, kita juga harus memperhatikan kondisi nutrisinya. Jangan ada yang kurang energi, nanti demam, kedinginan, bulunya panjang, jangan ketinggian protein tapi tidak bisa dicerna, akhirnya diare, seratnya ketinggian, diare juga. Jadi diare itu ada yang disebabkan karena bakteri, ada disebabkan karena lingkungan terlalu dingin, atau juga bisa disebabkan karena nutrisi pakan, tinggi serat, tinggi protein, tidak bisa tercerna, keracunan, elektrolytnya nggak seimbang, nggak balance, nggak pH-nya basah, pH-nya asam. Itu juga mempengaruhi bagaimana pengaturan ini akan mempengaruhi bagi dia diare atau tidak. Nah, itu gambarannya tentang kasus diare ini. Jadi harapannya setiap mengalami kasus diare tidak hanya fokus kepada si penderita diare, tapi kita harus mendapatkan faktor atau masalah akarnya. Kalau kita bikin analisa permasalahan, kita harus dapat di akar masalahnya apa. Kalau memang bakteri, jadi akar masalahnya hygiene. Kalau masalahnya dari nutrisi pakan, kita perlu diskusi sama formulator nutrisionis, bagaimana evaluasi pakan saya, kondisi jagungnya apakah bagus atau tidak, berjamur atau tidak, terus kondisi seratnya bagaimana, proteinnya bagaimana, lingkungannya, ketika desain kandang saya seperti ini, apa yang harus saya tambah, apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak menghadapi kasus diare. Nah, setiap kandang akan memiliki analisa yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita pukul rata, hari ini kita presentasikan harus begini, karena kandang yang panas kita akan bermusuhan dengan udara panas. Jadi bagaimana supaya tidak stres di induk. Ketika kita di kondisi yang puncak gunung yang dingin, kita akan bermusuhan dengan si dingin, karena anaknya akan kedinginan. Jadi saya nggak bisa langsung memberikan rekomendasi yang sama, karena daerah peternakan yang panas masalahnya bukan di anak, masalahnya akan dikonsumsi induk. Induknya kepanasan, stres. Tapi kalau di daerah dataran tinggi yang dingin, induknya makan kuat, susunya bagus, tapi masalahnya di anak.
Saya punya rekan pernah kerja di US, itu di Amerika suhunya minus. Jadi ketika pemanasnya mati, itu anak matinya bukan karena bukan karena induknya kurang susu, tapi karena anak sangat kedinginan. Karena di sana suhu bisa minus, musim salju. Jadi ketika lampu pemanasnya mati, bisa sampai 50% pigletnya mati karena kedinginan. Karena induknya walaupun sifatnya dia bisa jadi brooder, tapi dia nggak bisa dongkrak sampai suhu 20, 25, 27, 29 yang dibutuhkan untuk si piglet, karena terlalu rendah suhu lingkungan sehingga anaknya akan chilling dan akhirnya akan mati. Itu jadi ini salah satu pokok tentang bagaimana diare disikapi. Ada perbedaan warna, bentuk. Lebih baik kalau diare difoto, dihitung, dan kita diskusi. Jadi itu, terima kasih untuk perhatiannya dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk pemula ataupun yang sudah memiliki farm, dan untuk yang baru bergabung di dunia industri perbabian. Jadi semoga ini informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman, ke rekan, sobat-sobat peternakan yang khususnya bergerak di bidang babi. Semoga mereka mendapat informasi yang sama. Terus berkembang, terus jaya peternakan babi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jaya.